Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Wa qala aidan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahu adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah siang ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk tetap beribadah. Kita bisa bersujud kepada Allah, bahwa keindahan hidup yang paling indah adalah indahnya kita saat bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa waktu begitu berjalan sangat cepat. 1 tahun seperti 1 bulan, 1 bulan seperti 1 pekan, 1 pekan seperti 3 hari, 1 hari seperti 1 hari seperti 1 jam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan banyak kebaikan-kebaikan pada kita semuanya. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesan pertama kepada seluruh jamaah, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan memperbaiki amal-amal ibadah kita. Tahajud mungkin ada yang masih belum rutin. Setiap malam saya mengajak, mari kita rutinkan tahajud kita. Baca Quran yang masih belum setiap hari, saya mengajak, mari kita setiap hari baca Quran. Infak kita setiap hari jemaah sekalian. Termasuk juga sholat duha kita, mari. Kenapa demikian? Karena amal-amal itulah jemaah sekalian yang akan banyak memberikan kebaikan kita di akhirat nanti. Jamaah sekalian, tema yang saya sampaikan pada siang hari ini adalah melawan ego di dalam diri. Mengapa? Karena masing-masing kita kadang memiliki ego. Siapa aku? Siapa diriku? Sehingga ketika kita melakukan kesalahan, ada kecenderungan sebagian kita untuk malu meminta maaf. Bahkan ada sebagian yang tahu berbuat salah, justru kesalahan itu ditutup-tutupi. Jangan sampai orang lain tahu, bahkan orang-orang yang mencoba untuk tahu dihabisi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW, orang yang terbaik di antara kita semuanya, ternyata beliau minta maaf kepada orang lain. Dalam sebuah kasus, selesai kasus perang Khaybar. Perang Khaybar, perang terbesar melawan Yahudi. Selesai peperangan itu, Rasulullah kemudian berkeliling melihat para tawanan-tawanan. Ada satu di antara tawanan itu adalah perempuan. Maka Rasulullah dikawal oleh beberapa sahabat datang ke tempat-tempat itu, dan satu tenda di situ ada seorang perempuan. Ternyata perempuan itu adalah bernama Sofia, yang nantinya akan menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendatangi Sofia dan menyampaikan penjelasan-penjelasan kepadanya, meminta maaf, menjelaskan, minta maaf, menjelaskan, minta maaf, menjelaskan bahwa perang ini adalah bukan perang yang dikehendaki oleh Rasulullah. Sudah berusaha keras untuk tidak terjadi peperangan. Sangat toleran Rasulullah, dijelaskan semuanya. Sofia menceritakan bahwa orang yang paling aku benci ketika itu adalah Muhammad. Mengapa? Karena suaminya meninggal pada peperangan itu. Bapaknya meninggal juga dalam perang itu. Pamannya juga meninggal. Sofia ini adalah seorang wanita, ditinggal suami, ditinggal bapaknya, ditinggal saudaranya, ditinggal oleh pamannya. Tetapi Rasulullah datang kepadanya, menjelaskan, minta maaf sampai beberapa jam. Akhirnya kemudian Sofia mencair.
Akhirnya kemudian Sofia menundukkan. Akhirnya Sofia sedikit demi sedikit akhirnya bisa memahami apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meminta maaf, padahal Rasulullah tidak bersalah dalam peristiwa itu, tetapi dia tetap minta maaf kepada orang lain. Jamaah sekalian, berapa banyak mungkin kita salah kepada tetangga kita, kepada teman kita sekantor. Maka jangan malu kita untuk menyampaikan maaf. Tidak perlu menunggu hari raya jamaah sekalian. Tidak perlu menunggu posting atau share mohon maaf lahir batin pada saat Idul Fitri jamaah sekalian. Begitu ada kesalahan kita, maka kita harus mau untuk minta maaf. Ini namanya melawan ego jamaah sekalian. Jamaah sekalian rahimakumullah, perbuatan untuk melawan ego, meminta maaf orang lain adalah sesuatu yang bisa jadi lebih berat daripada sholat sunnah. Kalau ada diminta untuk meminta maaf kepada orang lain dibandingkan dengan sholat sunnah 2 rakaat, bisa jadi ada yang merasa mudah sholat sunnah, bisa jadi ada yang merasa mudah sholat tahajud. Karena betapa beratnya orang ketika meminta maaf kepada orang lain. Al-jaza ala qadril masyaqqah. Satu di antara kaidah di dalam fikih adalah bahwa pahala itu sangat tergantung pada susah tidaknya seseorang itu dalam melaksanakan. Orang yang tinggalnya di samping masjid ketika sholat jamaah dengan orang yang tinggalnya jauh dari masjid, maka pahalanya adalah lebih besar orang yang jauh dari masjid. Karena apa? Karena ketika hujan harus datang ke masjid. Pada saat kondisi yang tidak baik tetap datang ke masjid, jalan kaki dan sebagainya. Muslimin rahimakumullah, mari kita melawan ego. Kita adalah manusia biasa, kita dari tanah dan kita sering bersujud. Itu artinya bahwa kita itu dari tanah. Tidak ada sesuatu yang kita banggakan dalam hidup ini. Muslimin rahimakumullah, kasus yang kedua adalah ketika Rasulullah di akhir hayat saat berada di dalam Masjid Nabawi. Rasulullah berdiri di atas mimbar dan mengatakan kepada para sahabat. Saat itu Rasulullah menggunakan mantel yang sangat tebal. Wahai sahabat-sahabat sekalian, mungkin ini adalah terakhir aku sampaikan pada kalian, terakhir aku bertausiah kepada kalian. Maka di antara kalian, jika ada sesuatu saya bersalah pada anda, maka maafkanlah. Dan jika anda ingin mengambil hak anda untuk kepada saya, maka ambillah hak anda dari saya. Muslimin rahimakumullah, tidak disangka-sangka seorang sahabat angkat tangan. Dia adalah Ukasyah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya punya hak yang ingin saya ambil. Qisas. Apa itu? Dulu engkau pernah memukul aku ya Rasulullah. Rasulullah ketika itu dalam keadaan sakit, mantelnya sangat tebal, lantas dilepaslah mantel itu. Para sahabat merasa terkejut. Abu Bakar muncul, bi abi wa ummi anta ya Rasulullah. Demi dirimu ya Rasulullah, demi Allah aku siap diriku jadi ganti daripada kisah itu. Kata Rasulullah, tidak, minggir. Kemudian Umar datang, ya Rasulullah, demi Allah diriku lebih pantas untuk dipukul oleh Ukasyah daripada engkau ya Rasulullah. Rasulullah berikan isyarat, tidak, anda minggir. Muslimin rahimakumullah, waktu itu Ukasyah mengatakan, ya Rasulullah, punggung. Maka Rasulullah pun menyiapkan punggungnya, melepaskan bajunya, lalu menyiapkan punggungnya untuk dipukul oleh Ukasyah dengan pecutnya. Muslimin rahimakumullah, ketika sudah siap Ukasyah untuk memukul Rasulullah, dengan tiba-tiba Ukasyah melemparkan pecutnya itu, dan dia kemudian memeluk diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia menangis jamaah sekalian, ya Rasulullah, sesungguhnya hal itu sudah aku lupakan sudah sangat lama. Tetapi sesungguhnya diriku ini ingin memeluk dirimu ya Rasulullah. Demi Allah kulitku ini ingin bersentuhan dengan kulitmu ya Rasulullah. Muslimin rahimakumullah. Maka kemudian Rasulullah mengatakan bahwa siapapun kulit yang pernah ketemu dan bertempel dengan Rasulullah, maka ia akan terbebas dari api neraka. Maka para sahabat semuanya memeluk diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muslimin rahimakumullah, begitulah Rasulullah.
Orang yang sangat bersih ternyata mau minta maaf kepada orang lain. Orang yang selalu perhatian kepada kita, yang cintanya kepada kita melebihi cintanya orang tua kita kepada kita. Cinta orang tua pada kita, ibu kita, mengandung kita, menyusui kita, melahirkan, menyusui, bahkan membesar kita. Selesai itu dunia selesai. Tetapi Rasulullah SAW memiliki jasa tidak hanya di dunia tetapi di akhirat. Pada saat orang-orang di akhirat nanti itu hanya memikirkan diri sendiri, jamaah sekalian, Rasulullah mencari-cari umatnya, mencari-cari kita. Oh, ya Allah, itu adalah umatku, bebaskanlah ia. Ya Allah, itu adalah umatku, kasihanilah ia. Ya Allah, itu adalah umatku, maka berilah kebaikan kepadanya. Muslimin rahimakumullah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Jadi meskipun ada teman kita yang sangat dekat dengan kita, bahkan pasangan suami istri pun di dunia sehidup semati, jemaah sekalian, meskipun kuburannya itu berdampingan, nanti di akhirat mereka saling meninggalkan. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Di mana suami istri meninggalkan pasangannya, di mana saudara meninggalkan saudaranya itu, di mana teman meninggalkan temannya itu, semuanya meninggalkan. Likulli imri'in minhum sya'nu yughni. Tiap-tiap mereka memikirkan sesuatu tentang diri mereka masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kisah yang terakhir adalah kisah pada Nabi Yusuf alaihissalam, di mana Nabi Yusuf alaihissalam adalah sebagai seorang anak ketika itu usia 7 tahun yang dimusuhi, dizalimi, disakiti oleh kakak-kakaknya. Bahkan dimasukkan di dalam sumur. Setelah dimasukkan di dalam sumur, diambil oleh sebuah kafilah. Mereka kakaknya mengatakan itu adalah budak saya. Nabi Yusuf dijadikan budak oleh kakak-kakaknya. Kemudian dijual kepada orang lain, kepada kafilah itu. Dijadikan budak, bahkan dijual kepada orang lain. Ma'asyiral rahimakumullah, Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an surat Yusuf, fa syarahu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudah. Mereka kakak-kakaknya itu menjual Nabi Yusuf dengan harga yang sangat murah sekali. Karena mereka tidak ingin, jamaah sekalian, untuk uangnya, tetapi adalah bagaimana memisahkan Nabi Yusuf dari kedua orang tuanya. Ma'asyiral rahimakumullah, Nabi Yusuf selesai dijual, dia mengatakan kepada tuannya, wahai tuan, berikan aku waktu untuk pamit kepada orang yang menjual diriku. Dia sebutkan ingin pamit kepada orang yang menjual dirinya, tidak mengatakan kakak-kakaknya. Demi Allah, Nabi Yusuf sangat berkesempatan mungkin untuk mengatakan aku adalah kakak mereka. Dan itu jika terjadi, jemaah sekalian, maka kafilah tidak akan membeli Nabi Yusuf. Karena tidak mungkin dalam tradisi ketika itu keluarga dari kakaknya menjual adiknya. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam tidak. Ini melawan ego, jemaah sekalian. Lantas kemudian Nabi Yusuf datang kepada kakak-kakaknya dan dia menyalami satu persatu mereka, mengatakan, hafidhakumullah wa in dayya'tumuni. Hafidhakumullah wa in dayya'tumuni. Semoga Allah menjaga kalian, semoga Allah menyayangi kalian, semoga Allah mengasihi kalian. Muslimin rahimakumullah, orang yang disakiti, yang dizalimi, ternyata masih sempat, jemaah sekalian, untuk menyalami orang yang selama ini membencinya. Ternyata masih sempat untuk mendoakan kebaikan kepada kakak-kakaknya. Ini adalah melawan ego, jemaah sekalian. Karena itulah, jemaah sekalian, mari saya mengajak kepada semuanya. Memang benar kita ini siapa, tetapi ingat kita adalah hamba Allah. Kita adalah hamba, jemaah sekalian. Hamba, bukan siapa-siapa. Kalaupun ada jabatan yang Allah berikan pada kita, semuanya bersifat sementara. Hidup kita sangat pendek, jemaah sekalian. Tidak lama lagi kita akan tidak ada di dunia ini. Anda yakin 30 tahun lagi kita belum tentu ada sholat di tempat yang sama seperti ini. Bahkan mungkin 20 tahun lagi belum tentu kita ada di sini, jemaah sekalian. Karena itulah tidak perlu ada kesombongan. Dan yang terpenting lagi adalah kita harus mau meminta maaf kepada orang lain. Para sahabat Nabi
ketika mereka terjadi gesekan antar mereka, mereka langsung cepat untuk recovery jamaah sekalian, meminta maaf kepada mereka. Mengapa demikian? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ketika Abdullah bin Zubair terjadi persoalan dengan Muawiyah bab masalah kebun jamaah sekalian, Abdullah bin Zubair marah kepada Muawiyah dengan menulis surat, dan surat itu kata-katanya sangat merendahkan. Yabna akilatil akbad, menyebut Muawiyah sebagai anak dari wanita yang memakan hati, yang maksud adalah hatinya Hamzah waktu itu. Karena ibunya Abdullah bin Zubair adalah Hindun yang dulu pernah memakan hatinya Hamzah. Jemaah sekalian, ini sangat menyinggung Muawiyah. Dia sebagai seorang gubernur ketika itu di Syam. Jemaah sekalian, ini kenapa ibu yang sudah masuk Islam kok dibawa-bawa pada masa jahiliyah dulu? Kenapa dibawa-bawa di dalam masa sekarang ini? Itu masa lalu. Kenapa dibawa ke masa sekarang? Tetapi jemaah sekalian, Muawiyah justru membalas surat itu dengan kata-kata yang luar biasa. Dia berikan pujian kepada Abdullah bin Zubair. Balasan Muawiyah adalah, ya ibna dzati nitaqaini, ya ibna hawari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam suratnya itu dimulai dengan kata-kata pujian. Wahai anak dari wanita yang memiliki dua selendang, yaitu anaknya Asma binti Abu Bakar yang pernah membantu Rasulullah ketika dalam hijrahnya. Ya ibna dzati nitaqain, ya ibna hawari Rasulillah, anak daripada tamengnya Rasulullah. Karena orang tua Abdullah bin Zubair, yaitu Zubair bin Awam, itu menjadi tameng Rasulullah ketika dalam peristiwa Uhud. Muawiyah memberikan pujian kepada Abdullah, ya ibna hawari Rasulillah. Dan kemudian Muawiyah meminta maaf atas perbuatan para penjaga-penjaga kebunnya yang tidak sengaja mengambil sebagian daripada hasil perkebunan miliknya Abdullah bin Zubair. Jemaah sekalian, apa yang terjadi? Abdullah bin Zubair pada hari itu, pada saat menerima surat, langsung berangkat ke Syam. Tidak menunggu besok, tidak menunggu uang kumpul jemaah sekalian. Dan Anda tahu ketika itu bepergian ke Syam membutuhkan waktu yang sangat panjang, butuh bekal jemaah sekalian. Tapi Abdullah bin Zubair ketika itu berangkat pada hari itu juga. Anda bisa bayangkan antara Madinah dengan Syam perjalanan sangat jauh, dan eranya era unta ketika itu jemaah sekalian. Betapa sungguh-sungguhnya Abdullah bin Zubair ingin meminta maaf kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan ketika sampai di sana jemaah sekalian langsung ketemu Muawiyah dan meminta maaf. Apakah sampai di sini? Ternyata tidak jemaah sekalian. Di samping minta maaf kepada Muawiyah, Abdullah bin Zubair juga menginfakkan kebun yang dimilikinya di Madinah itu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Kebun yang dimiliki, yang jadi persoalan itu diinfakkan. Ya Muawiyah, aku berikan kebunku yang ada di Madinah itu kepadamu. Demi apa? Demi agar menghilangkan dosa-dosa yang ada di dalam dirinya. Ya Allah, permintaan maaf itu butuh kesungguhan. Tidak cukup dengan WA jamaah sekalian, tidak cukup dengan surat, tidak cukup dengan pesan kepada orang lain, tidak perlu dengan posting saja, tidak jamaah sekalian, tapi dengan kesungguhan seperti Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Semoga kita bisa menjaga ego kita bahwa kita adalah hamba Allah. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa ego yang dimiliki oleh diri kita masing-masing harus kita jaga jamaah sekalian,
agar tidak menjadikan sebuah kesombongan, agar tidak menjadikan kita malu minta maaf kepada orang lain. Dan manakala terjadi sesuatu gesekan-gesekan para sahabat, mereka segera untuk menyelesaikan ketika itu. Mengapa demikian? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan kita, pasti Allah melihat dan akan kita saksikan nanti di akhirat. Sekecil apapun keburukan kita, jamaah sekalian, pasti Allah melihat dan akan kita saksikan nanti di akhirat. Maka jamaah sekalian, urusan-urusan apapun, maka selesaikan di dunia sebelum datangnya urusan-urusan akhirat kita. Semoga kita termasuk yang diampuni oleh Allah atas segala kesalahan-kesalahan kita, dan kita diampuni oleh saudara-saudara kita atas kesalahan-kesalahan kita. Kita tutup dengan doa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalam.